menggunakan yang sementara untuk mendapat kekekalan. Nah, hari ini fokusnya adalah supaya di dalam kehidupan kita, kita tidak terlalu terikat, kita tidak terlalu terfokus, kita tidak terlalu dikuasai oleh hal-hal yang sementara ini, tetapi kita belajar berfokus kepada kekekalan, karena memang hidup kita di dunia ini singkat, supaya kita tidak menghabiskan waktu kita di dunia ini hanya untuk hal yang sementara ini, ya, energi kita, kekuatan kita dihabiskan oleh hal-hal yang sementara. Walaupun tentunya hidup yang sementara ini juga penting, kita perlu makan dan minum tentunya, tetapi Tuhan berkata, Yesus berkata bahwa Bapamu di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semua itu artinya Bapa kita di surga menjamin bahwa setiap kita untuk makan minum pasti akan dicukupi oleh Tuhan. Nah, itu janji Tuhan kepada kita. Tuhan berkata, kamu nggak usah khawatir soal makan minum. Tidak berarti bahwa saudara tidak bekerja. Tentunya saudaraku, firman Tuhan berkata orang yang tidak bekerja nggak pantas makan, nggak bisa makan. Semua kita harus bekerja. Tetapi sekali lagi saya mau mengingatkan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita tidak terlalu terikat dengan hal-hal yang sementara. Tetapi yang benar adalah sementara kita hidup di dunia ini, kita mempersiapkan hidup kita untuk kekekalan. Sementara kita hidup di dunia ini, mari kita berfokus kepada kekekalan itu sendiri, saudara. Nah, Rasul Paulus berkata demikian, sebab kami, katanya, tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena apa? Yang kelihatan ini sementara. Sementara yang tidak kelihatan adalah kekal. Tidak memperhatikan yang kelihatan artinya tidak terikat, tidak dikuasai, tidak dikontrol, tidak berfokus kepada hal-hal yang kelihatan. Karena katanya hal yang kelihatan ini adalah sementara, hal yang berlalu dengan cepat dan singkat. Dibandingkan dengan kekekalan hidup kita hari ini, saudaraku, nggak ada apa-apanya. Ini mungkin sepersekian detik saja. Karena di kekekalan triliunan tahun, nggak ada habis-habisnya. Tetapi ingat saudaraku, bahwa hidup kita hari ini adalah apa yang kita hidupi hari ini akan menentukan seperti apa kita nanti di kekekalan. Nah, ini yang penting, saudara. Jadi hidup kita di dunia ini sangat penting. Wow, jadi segala sesuatu yang kita alami, yang kita miliki, kita gunakan untuk mendapatkan upah di kekekalan. Apa saja yang kita alami dalam kehidupan kita? Pergumulan, pencobaan. Sekarang pertanyaannya begini, ketika engkau sedang ada dalam pergumulan, apa yang engkau pikirkan tentang pergumulan itu sendiri? Dan apa yang kau harapkan lewat pergumulan tersebut? Apakah itu pergumulan, persoalan, tantangan, problema hidup? Kebanyakan kita, termasuk saya kepingin cepat-cepat keluar dari pergumulan tersebut. Kebanyakan kita kepingin cepat-cepat selesai pergumulan tersebut. Kenapa? Kita nggak nyaman. Kita merasa, kenapa hidup seperti ini? Nah, itulah sebabnya kerap kali, saudaraku, dalam kehidupan seseorang, dia hanya masuk pergumulan, keluar pergumulan, masuk pergumulan, keluar pergumulan, tanpa pernah bertumbuh lewat pergumulan hidupnya. Ketika pergumulan datang, dia marah-marah, dia kecewa, dia ngambek, dan lain sebagainya. Dan dia nggak pernah naik kelas, saudaraku. Berapa banyak hari ini di antara kita yang dengan pergumulannya terus responnya sama terus, nggak pernah naik kelas. Pergumulan itu sebenarnya begini, menolong kita bergantung kepada Tuhan, menolong kita bertumbuh di dalam iman, menolong kita punya pengharapan kepada Tuhan, menolong kita melihat kepada Tuhan, dan kita berkata, Tuhan, aku nggak sanggup, aku butuh campur tanganmu dalam hal ini. Pergumulan itu juga berbicara tentang bahwa ketika kita bergumul,
tentunya saudaraku kita lebih mengandalkan Tuhan. Sampai apa? Terjadi pertukaran antara kekuatan kita dengan kekuatan Tuhan. Saudara, selama kita pakai kekuatan kita dalam kehidupan, dalam pergumulan, saudaraku seperti orang yang tenggelam di lautan, yang coba berenang tapi nggak mampu berenang dan akhirnya kelelap. Banyak hal yang nggak bisa kita duga, banyak hal yang tidak bisa kita prediksi, banyak sekali pengharapan kita nggak kesampaian, banyak sekali hal-hal yang membuat kita kecewa dalam kehidupan ini. Jadi marilah kita belajar mempergunakan pergumulan kita untuk percaya kepada Tuhan. Apa yang membuat banyak stres? Karena kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Karena kita banyak memprediksi hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Kita punya banyak asumsi tentang situasi orang yang ada di sekitar kita. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Persekutuan kita dengan Tuhan bukan nanti waktu kita di surga, tetapi pakailah pergumulan hidupmu hari ini untuk engkau semakin intim dengan Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengagumi Tuhan. Yang berikutnya, pergumulan itu adalah untuk menolong kita sembuh dari luka-luka hidup kita di masa lalu, atau oleh luka-luka yang kita alami dalam kehidupan kita. Karena kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, karena mungkin masa lalu kita yang gak baik, kita dikecewakan, kita dihianati oleh banyak orang dalam kehidupan kita. Orang yang terluka cenderung melukai orang lain. Kenapa saudara suka melukai orang lain? Karena engkau terluka sebenarnya. Kalau saudara lihat, ketemu dengan mungkin di keluargamu ada orang, mungkin pasanganmu atau siapapun yang suka melukai engkau, karena dia terluka, dia perlu sembuh, dia nggak sadar. Banyak kali orang yang terluka, dia nggak sadar dia sedang terluka sebenarnya. Berikutnya adalah persoalan sedang mengungkapkan siapa diri kita, bukan siapa orang lain, bukan siapa keadaan kita, bukan pergumulan kita, persoalan kita sebenarnya sedang mengungkapkan siapakah kita sesungguhnya. Saudara, kalau saya kesenggol tangan saya dengan sesuatu, contohnya saya ada luka di tangan, kesenggol dengan sesuatu, pertanyaannya, saya sebenarnya bersyukur atau bersungut-sungut sebenarnya? Bersyukur sebenarnya. Kenapa? Karena saya tahu saya punya luka. Itu artinya harus saya obatin. Banyak orang, saudaraku, luka yang di dalam hati itu nggak kelihatan. Tetapi pada waktu ada pergumulan, dia muncul, saudaraku. Nah, saudaraku, banyak orang nggak mau mengobatinya, dibiarkan terus-menerus. Sampai hidupnya nggak pernah mengalami kedamaian dalam hidupnya. Orang yang terluka tidak akan pernah menikmati hidup yang sebenarnya. Orang yang terluka gampang sakit hati, gampang kecewa, gampang putus asa, gampang bersungut-sungut. Berapa banyak hidup anak-anak Tuhan seperti itu? Sampai mereka dipanggil oleh Tuhan, mereka nggak pernah sembuh. Saya mau beritahu kepadamu, biarlah kita hidup di muka bumi ini, sambutlah masalah untuk melihat introspeksi diri kita. Jadi saudaraku, biarlah lewat pergumulan itu juga apa, saudaraku, kita mengalami yang namanya pertumbuhan secara karakter kita. Karakter apa yang saudara mau capai lewat pergumulanmu hari ini? Karakter apa yang saya mau, targetnya apa gitu loh, saudaraku. Kalau saudara punya tujuan, saudara punya target, maka apa? Maka pergumulan tidak lagi seberat yang saudara pikirkan. Orang yang dewasa bisa menerima kebaikan dan keburukan orang lain. Semua orang. Orang tua kita punya kebaikan dan keburukan, ingat kebaikannya. Anak kita punya kebaikan dan keburukan, ingat kebaikannya. Cuma ada hal-hal yang mungkin saudara bisa ingetin, bukan juga yang fatalistik, ya kan? Kalau dia ada hal nggak baik, ingetin. Tapi jangan coba rubah, karena untuk merubah itu hanya pekerjaan Tuhan. Dia nggak baik, saudara ingetin. Kalau dia mau ikutin, apalagi dia udah dewasa, puji Tuhan. Kalau dia nggak mau ikutin, doakan terus. Jangan simpan kepahitan di sana. Tetap diingetin. Tetapi tidak dalam kondisi menuntut orang berubah. Itu capek. Yang saudara tuntut juga capek, yang menuntut juga capek, saudara. Yang dituntut, saudaraku, merasa nggak nyaman. Yang menuntut juga, saudaraku, stres. Jangan ambil alih pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, jadi kembali, saudaraku, karakter apa yang saudara mau bertumbuh lewat pergumulanmu hari ini? Sabar. Saya salah satu yang bertumbuh itu apa?
Sabar, saudara. Lebih sabar. Melihat orang lain, enggak kepengen mengubah orang lain. Saya lebih sabar, saya lebih mengerti. Coba lebih memahami orang lain, coba lebih bisa menerima orang lain. Nah, itu karakter-karakter yang muncul dalam kehidupan kita. Nah, karakter kita lah yang akan kita bawa ke surga nanti, betul enggak, saudara? Saudaraku, apa yang saya katakan tadi, bahwa di dalam ayat sebelumnya Paulus bilang begini, ya, ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah. Untuk menghadapi persoalan dan pergumulan kehidupanmu, engkau perlu kekuatan Allah yang berlimpah-limpah. Kita semua perlu kekuatan Allah yang berlimpah-limpah. Kalau enggak, kita akan menyerah, kita akan putus asa, kita akan kecewa. Kenapa kita bisa putus asa, menyerah dan kecewa? Karena kita pakai kekuatan sendiri. Alkitab berkata, Paulus berkata, bahwa harta yang aku punyai dalam bejana tanah liat, yaitu hidupnya, itu berasal daripada Allah. Makanya aku sanggup menghadapi, sekalipun aku ditindas, aku tidak terjepit, aku habis akal namun tidak putus asa, aku dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, aku dihempaskan namun tidak binasa. Ketika karaktermu bertumbuh seperti Kristus, justru semua yang kau rasakan, pergumulan-pergumulan hidupmu, nggak ada bandingannya dengan karakter Kristus yang sudah terbentuk dalam hidupmu. Jadi mari melihat, di balik pergumulan kita ada sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Salah satunya adalah karakter kita. Orang yang paling bahagia dalam hidup ini adalah orang yang sudah tidak lagi hidup dengan egonya. Orang itu adalah orang yang paling bahagia. Saudara perlakukan apapun kepada dia, dia tidak terpengaruh oleh perlakuan saudara, karena tahu dia bahwa rasa berharganya bukan karena perlakuan saudara. Rasa berharganya dari Tuhan. Kenapa banyak orang, saudaraku, marah-marah? Karena dia merasa egonya itu, saudaraku, tersinggung. Dia diperlakukan tidak seperti apa yang dia inginkan. Jadi dia tersinggung. Ya, ingat saudaraku, bahwa Paulus bilang begini, ya, aku membawa kematian Kristus di dalam tubuhku. Apakah engkau membawa kematian Kristus di dalam tubuhmu? Yesus adalah Allah yang tersalib di kayu salib. Dia adalah pencipta alam semesta ini. Dia disalib di atas kayu salib. Dia bisa bilang, hei, aku bisa tunggang balikkan engkau. Kamu tahu nggak bahwa saya menciptakan kamu, dan lain sebagainya. Tapi Yesus disalibkan di kayu salib supaya kita juga ikut tersalib di sana. Ego kita juga tersalib. Ketika ego kita tersalib dan sekarang Kristus yang hidup itu ada di dalam kehidupan kita, maka hidup akan terasa jauh lebih ringan. Dan kalau hidupmu sangat bergantung kepada perbuatan-perbuatan orang lain dalam hidup ini, engkaulah orang yang paling malang dalam hidupmu. Maunya ada orang yang perhatikan saya, maunya ada orang yang begini saya, maunya kita menjadi selfish dalam hidup ini. Kenapa dia nggak perlakukan saya seperti ini? Kenapa dia? No. Tapi mari lewat proses-proses kehidupan, kita belajar bukan lagi menuntut orang lain berbuat sesuatu yang baik kepada kita, tetapi kitalah yang berbuat sesuatu yang baik kepada orang lain. Apalagi penderitaan mengerjakan kemuliaan, kedewasaan, karakter. Mari kita baca dalam kitab Filipi, apalagi yang Paulus katakan tentang penderitaan yang dia alami. Pasal yang pertama, ayat yang ke-12, dikatakan begini, aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Pertanyaan saya kepada kita hari ini, termasuk kepada saya, adalah apakah pergumulan-pergumulan yang kau hadapi, tantangan-tantangan yang kau hadapi hari ini telah menyebabkan kemajuan Injil? Apakah yang terjadi dalam kehidupan saudara hari ini itu menyebabkan orang-orang bisa melihat Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara? Jadi ini adalah sebuah kekuatan bagi kita, bahwa lewat pergumulan-pergumulan kita, orang pun bisa melihat Kristus lewat hidup kita. Saudara, ingat bahwa kita firman Tuhan berkata begini, kamu adalah terang dan garam dunia. Terang bisa disembunyikan enggak? Orang lain pasti melihat cara kita menghadapi masalah. Orang lain di luar sana pasti melihat cara kita mengalami pergumulan-pergumulan hidup.
Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, jangan sampai kita rajin ke gereja tapi hidup kita nggak berubah, saudara. Itu bukan maksudnya kita ada di dalam gereja menjadi gereja, saudaraku. Jangan sampai kehidupan kita tidak mengalami perubahan apa-apa. Itu namanya musibah, saudara. Jangan sampai kita sama. Kalau pasangan bertanya, gimana dia sekarang? Sama. Gak ada bedanya. Enggak menjadi kesaksian. Kenapa? Saudara fokus kepada yang sementara. Fokus kepada dirimu. Maunya aku disenangkan, aku dipuaskan, aku dibahagiakan. Dan me. Saudara bangun the kingdom of me. Kerajaan saya. Tapi kalau saudara mau menjadi pengikut Tuhan yang sesungguhnya, saudara harus hidup di dalam kerajaannya Allah, bukan kerajaan saya.